saya Faridatul Nikmah dari kelas 9A MTS Salafiyah Meraura. Di sini saya akan bercerita tentang biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Poin A. Asal dan masa pertumbuhannya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajam non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Ia berasal dari suku Kurdi. Ia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Ia melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan lain-lain. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit, sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun kala itu ada orang yang menasihatinya. Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang. Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah Najimuddin Ayyub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yaitu Umaduddin Az-Zangi. Umaduddin Az-Zangi memuliakan keluarga ini, dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat terhormat. Di lingkungan barunya, dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari bahasa Arab dan sastra Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Poin B. Diangkat menjadi menteri di Mesir. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya, dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergoyakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu, Nuruddin Mahmud, paman Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini. Ia berpandangan penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasi cita-citanya. Ia mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya, Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan salib yang berada di Mesir pun lahir kocar-kacir, sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Salahuddin pun diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir, 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Selama 2 bulan memerintah Mesir, Salahuddin membuat kebijakan progresif yang visioner. Ia membangun 2 sekolah besar berdasarkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini ditujukan untuk memberantas pemikiran Syiah yang bercokol sekian lama di tanah Mesir. Hasilnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Mesir menjadi salah satu negeri pilar dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Kebijakan lainnya yang ia lakukan adalah mengganti penyebutan nama-nama Khalifah Fatimiyah dengan nama Khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumat. Poin C. Menaklukkan Yerusalem. Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan salib di Yerusalem benar-benar matang. Ia menggabungkan persiapan keimanan dan materi dan persiapan materi yang luar biasa. Persiapan keimanan ini ia bangun dengan membersihkan akidah Islamiyah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakkan
persatuan dan kesatuan ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan salib. Dengan kampanyenya ini, ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non-materi ini terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan iman yang kokoh. Dari segi fisik, Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit, dan lain-lain. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Namun dari situ tekadnya membebaskan Yerusalem semakin membara. Ia bertekad apabila sembuh dari penyakitnya, ia akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem, membersihkan tanah para nabi tersebut dari kesyirikan Trinitas. Dengan karunia Allah, Salahuddin pun sembuh dari penyakitnya. Ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di hari terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hattin, perang besar yang sebagai pembuka untuk penaklukan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin bertekad 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang soleh. Mereka berhasil mengambil 30.000 salib dan melawan 30.000 lainnya. Setelah menguras energi di Hattin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem, dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Tentara-tentara Allah ini mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk. Pasukan salib sekuat tenaga untuk mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menerima syahid. Mereka insya Allah dalam peperangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan Yerusalem. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memancangkan salib besar di atas batu Syawarah. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke posisi terdekat dengan batu Syawarah untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Kemudian kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu, Jundullah menghancurkan dan pasukan salib mulai terpojok. Mereka tercerai-berai dan mengajak berunding untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam." Namun pimpinan pasukan salib mengancam, "Jika kaum muslimin tidak mau menjamin kepemimpinan ini, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 40.000 orang. Dan kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, dan menghancurkan bangunan-bangunan, dan membakar harta benda, dan menghancurkan Batu Syawarah, membakar apapun yang bisa kami bakar, dan setelah itu kami akan menghadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang kami akan kebaikan apabila bisa engkau harapkan." Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Salahuddin pun mendengar dan mengkritik syarat seperti laki-laki membayar 10 dinar, untuk perempuan membayar 5 dinar, dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dan kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 20 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1137. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam. Selama 88 tahun dikuasai oleh Nasrani.
Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Poin D. Wafatnya sang pahlawan. Sebagaimana manusia sebelumnya, baik dari kalangan nabi, rasul, ulama, dan panglima perang lainnya, Salahuddin pun wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Ia wafat pada usia 55 tahun pada 16 Safar 588 Hijriah bertepatan dengan 21 Februari 1133 di kota Damaskus. Ia meninggalkan karena mengalami penyakit demam selama 12 hari. Orang-orang ramah menyolati jenazahnya, anak-anaknya Ali, Utsman, dan menghantarkan ayah di tempat bersarangnya. Semoga Allah meridhai dan merahmati jasa-jasa engkau, wahai para umat Islam, sang pembebas Yerusalem. Teman-teman sekalian, demikian cerita sejarah Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.